Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys ke my YouTube channel. Jadi pada kesempatan ini gue bakal ngebahas terkait fasilitas perpajakan. Namun pada kesempatan ini kita bakal ngebahasnya secara general ya teman-teman. Karena nanti untuk pembahasannya yang spesifik itu nanti akan gue buatkan video series tersendiri. Nah jadi di sini kita beralih ke apa itu fasilitas perpajakan. Jadi pada intinya teman-teman, fasilitas perpajakan itu adalah semacam bentuk keringanan ya, yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak dalam rangka untuk meringankan beban pajak dari WP itu sendiri. Kemudian di sini kita beralih, apakah manfaat fasilitas perpajakan itu sendiri? Nah, jadi ada dua sisi teman. Yang pertama ada pada sisi WP-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua dari sisi negara. Nah, dari sisi WP itu tentu ya, yang udah gue sebutkan tadi, itu akan meringankan beban pajaknya, teman-teman. Sini kita ambil contoh saja fasilitas perpajakan PP 23, tarif 0,5%. Nah, tentunya tarif ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam beban pajak yang akan ditanggung oleh WP, entah itu OP atau WP badan ya. Kita ambil contoh, misal di sini ada WPOP. Penghasilan brutonya itu 200 juta ya, kita anggap aja 200 juta. Kemudian di sini PKP-nya ya, untuk perbandingan nanti. PKP-nya 100 juta. Ini kita asumsikan aja kita pakai tarif yang sebelum UU HPP ya teman. Karena kalau kita pakai UU HPP tentu ini enggak bakal dikenakan pajak ya teman. Atau nihil ya. Karena nanti akan dikurangkan terlebih dahulu dengan 500 juta. Dan sini kita asumsikan saja menggunakan tarif sebelum UU HPP. Sini yang pertama kita pakai tarif 0,5% ya. 0,5% dikali dengan 200 juta. Itu ini 1 juta ya teman. 1 juta. Kemudian yang kedua kita bandingkan dengan penggunaan tarif umum ya. Ini kan WPOP, berarti kita pakai pasal 17. Berarti 5% lapis pertama dikali 50 juta. Ini berarti 2.500.000. Kemudian lapis kedua 15% dikali 50 juta juga. Ini 7,5 ya. 15 kali 5 75. Oke. Kita jumlahkan ini berarti 10 juta. Bisa kita lihat teman-teman, perbandingannya sangat signifikan sekali. Ketika kita menggunakan tarif 0,5%, kita hanya membayar 1 juta. Sedangkan kalau kita pakai tarif umum, itu kita membayar 10 juta teman, atau 10 kali lipatnya. Tentu ini akan memberikan dampak signifikan sekali ya bagi WP itu sendiri. Kemudian dari sisi negara teman-teman, jadi dengan adanya fasilitas-fasilitas ini itu tentu akan meningkatkan giat ekonomi ya yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh saja PP 23 ini. Semakin ya ringan teman-teman, semakin banyak juga yang mau
memiliki usaha ya, teman-teman. Dan tentu itu akan berakibat positif sekali bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Selain itu kita ambil contoh saja ada fasilitas-fasilitas yang ringan ya, untuk misalnya ada fasilitas dividen untuk WP luar negeri, teman-teman. Itu kan yang awalnya 20% ada pengurangan sebesar 10%. Jadi dikenakan tarif 10% ya untuk WP luar negerinya. Itu tentu akan memberikan suatu dampak yang lumayan baik ya teman untuk perekonomian Indonesia, karena semakin ringan tentu WP luar negeri akan ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Itu teman untuk manfaat dari fasilitas perpajakan. Nah, kemudian kita beralih ke apa aja sih fasilitas-fasilitas perpajakan itu. Di sini akan kita bahas saja spesifiknya untuk PPH, teman-teman. PPH, pajak penghasilan ya. Nah, jadi di sini ada 6 ya, teman, yang gua rangkum terkait fasilitas-fasilitas perpajakan. Namun sebenarnya masih ada banyak lagi. Namun yang perlu kita highlight cuma cukup 6 ini saja, yang mana nanti 6 ini akan gue buat video khususnya teman, yang nanti akan kita bahas secara satu persatu. Nah, di sini pertama adalah penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Apa tujuannya? Jadi begini teman-teman. Jadi kita mencontoh pada PPh Badan. Jadi PPh Badan itu kan diperoleh dari penghasilan neto fiskalnya teman-teman. Nah, di sini dengan penyusutan dan amortisasi itu teman-teman menjadi bagian ya teman, yang nanti akan dikurangkan dari penghasilan bruto teman, sehingga didapatkanlah nanti penghasilan neto fiskal ya. Nah, semakin besar teman-teman yang bisa dibebankan, nah tentu akan semakin mengecilkan laba ya teman, semakin mengecilkan penghasilan neto ya. Nah, semakin kecil penghasilan neto, tentu PPh yang terutang akan lebih kecil juga, teman. Sehingga ini akan memberikan semacam dampak yang cukup banyak ya dalam terkait hal beban yang akan ditanggung oleh perusahaan. Ya, tentu ini perlu kita manfaatkan ya teman, sebisa mungkin harus kita manfaatkan. Kemudian tarif final 0,5% ini sudah tadi kita bahas ya teman. Singkatnya adalah tarif ini memberikan dampak yang sangat signifikan. Namun yang perlu kita catat teman-teman terkait PP23 ini, ada kalanya dia membuat kita rugi teman. Karena tarif final 0,5% ini teman, itu dikenakan dari penghasilan bruto. Jadi teman-teman, ketika kita rugi, nah itu tetap kita harus membayar pajak teman-teman, kalau kita menggunakan tarif ini. Namun ya tentu yang namanya untung ya ada kerugiannya biasanya. Namun di sini yang perlu kita highlight teman-teman, di sini keuntungannya itu cenderung lebih banyak positifnya teman, dibandingkan dengan negatifnya. Oleh karena itu ya kita seharusnya ya nggak terlalu masalah dengan terkait hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu kompensasi kerugian. Jadi begini teman, kita mencontoh saja semisal kita pada tahun 2021 kemarin mengalami kerugian ya, kerugian 50 juta. Kemudian di tahun berjalan, di tahun 2022 ini kita mendapatkan keuntungan 50 juta. Nah itu teman-teman, kita bisa kurangkan penghasilan kita di tahun 2022 itu
kita kurangkan dengan kerugian kita di tahun 2021, sehingga nanti itu akan nihil ya teman. Tadi kan 50 juta rugi di tahun 2021. Dan di 2022 itu untung 50 juta teman. Nah, karena ada fasilitas kompensasi kerugian, maka pajak yang akan kita bayar itu akan jadi nihil. Dan untuk lebih lanjutnya teman-teman, kompensasi kerugian ini bisa kita gunakan selama 5 tahun teman-teman. Misalnya kita rugi di tahun 2012 teman-teman. 2012 kita rugi. Dan kerugian itu teman-teman selama belum habis ya, belum habis saldonya ya, itu tetap bisa kita kurangi selama 5 tahun, atau dengan kata lain selama 2017 ya, sampai 2017. Itu tentu ya fair ya teman. Kalau kita rugi ya, atau kalau kita pernah rugi ya, seharusnya itu bisa dibebankan ya. Dan ini sangat sesuai sekali dengan asas keadilan. Kemudian pengurangan penghasilan neto ya, yang keempat. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mulai menanamkan modal atau kita membuat usaha, nah itu teman-teman, itu kita bisa nanti ya, itu bisa mengurangkan penghasilan neto kita. Jadi tarifnya atau fasilitasnya itu yaitu 30% ya, dari penanaman. Nah, jadi teman-teman, ketika kita membuat usaha, itu kita bisa nanti mengurangkannya dengan fasilitas ini, teman-teman. Misal kita untung ya, teman. Untung 30 juta. Ketika kita untung 30 juta, nanti penghasilan neto itu bisa kita kurangkan, teman, dari tarif atau dari fasilitas ini. Dimana fasilitas ini itu kan 30% ya, teman. Itu harus dibagi selama 6 tahun atau 30 bagi 6, 5% per tahun. Jadi misal kita tadi ya 30 juta, kita untung 30 juta, kemudian kita investasinya kemarin kita anggap aja 100 juta teman. Jadi 30 juta yang boleh dikurangkan, kemudian selama per tahunnya itu 5%, berarti 1.500.000 teman. Jadi yang bisa kita kurangkan dari 30 juta keuntungan itu adalah sebesar 1.500.000, dan itu tentu ya semacam memberikan keringanan lah teman-teman untuk kita sebagai pengusaha. Nah, kemudian yang kelima itu ada pengecualian PPh 22 impor mesin dan peralatan. Nah, jadi ada pengecualian untuk PPh 22 ini. Jadi yang awalnya mungkin kita terkena 2,5% ya dari total impor, nilai impornya. Namun pada impor mesin dan peralatan itu kita tidak dikenakan. Tentu ini memberikan suatu ya keuntungan lah bagi kita sebagai WP ya. Kemudian penurunan tarif untuk dividen bagi WP luar negeri. Jadi ada semacam fasilitas ya teman, yang diberikan untuk wajib pajak luar negeri, yang mana yang awalnya itu dikenakan 20% ya. Namun dengan fasilitas ini kita cukup dikenakan 10%. Dan ini tentu bagi WPLN tentu menjadi angin segar sendiri ya. Karena tentunya
ini akan mengurangi biaya investasi mereka. Yang kembali lagi ya, ini akan memberikan semacam keuntungan lah bagi negara, karena semakin banyak ya investasi luar negeri, tentu modal yang berputar di Indonesia itu akan lebih banyak dan implikasinya ya pertumbuhan ekonomi yang baik ya. Mungkin itu saja. Sekian dari gua. Jangan lupa subscribe, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan jika teman-teman ingin berdiskusi, bisa diskusi di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat-lihatlah bunda, andai ku makan